Nama saya Riyandi Dwi Tanganduhari, Stambuk F55119049. Sekarang saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, namun saya sekarang akan menjelaskan sebuah microservices bernama user service, di mana microservice ini dapat melakukan metode get, post, put, dan delete. Nah, jadi langsung saja saya akan menjelaskan cara-cara dalam pembuatan microservice ini. Nah, pertama-tama kita buka terlebih dahulu file manager kita, lalu kita buat sebuah folder. Ini terdapat services. Nah, kemudian setelah kita membuat user service ini, kita klik kanan, kemudian klik git bash here. Nah, dan jangan lupa terlebih dahulu kita harus menginstal git bash dan node.js. Nah, untuk membuat microservice ini. Nah, jadi langsung saja kita klik dulu user service yang kita buat tadi, foldernya git bash here. Nah, lalu yang pertama kita harus lihat adalah kita harus pastikan bahwa sekarang kita berada di dalam folder user service. Nah, kemudian kita mengetikkan npm init min-y. Nah, komen ini berfungsi untuk melisensikan node.js ke dalam folder kita. Nah, tetapi saya tidak akan mempraktekannya karena di sini saya sudah membuatnya terlebih dahulu. Nah, saya akan hanya memberikan contoh. Nah, setelah kita mengetikkan npm ini kemudian enter, maka jika kita membuka Visual Studio Code, di sini akan tampil yang pertama ada folder node modules. Nah, di sini kita tidak usah khawatir. Nah, ini kita tidak akan apa-apakan. Kemudian ada folder package.json dan package.json. Nah, oke, kemudian setelah itu kita kembali ke git bash dan melakukan penginstalan package yang dibutuhkan. Nah, di sini terdapat 5 package. Yang pertama, kita harus menginstal terlebih dahulu npm install express. Nah, kemudian kita enter. Nah, kemudian npm install mysql 2, kemudian npm install sequelize seperti ini. Nah, kemudian npm install .env. Nah, seperti ini, dan nodemon. Jika semua package tersebut telah terinstall, di sini kita bisa lihat di folder package.json akan ada satu key dengan nama key dependency dan value-nya itu berupa objek. Nah, berupa objek ya, dimana berisi package yang telah kita install tadi. Nah, di sini saya sudah menginstal .env, express, mysql 2, nodemon, dan sequelize. Nah, setelah itu langkah selanjutnya kita harus mengubah script yang ada, mengubah value dari key script yang ada pada package JSON ini. Nah, seperti ini, dimana yang key pertama adalah start, nah node index.js, dan def adalah nodemon index.js. Nah, setelah itu kita membuat sebuah file baru dengan nama .env. Nah, .env ini berfungsi untuk menginisialisasikan database yang kita buat seperti itu. Jadi ini ada db host sama localhost, artinya host ini adalah localhost. Kemudian database name-nya adalah db movies, db username root, kemudian db passwordnya tidak ada, dan drivernya adalah mysql. Nah, di samping itu kita harus membuat terlebih dahulu database kita di localhost php-admin, tetapi kita harus menjalankan terlebih dahulu examnya. Di sini kita jalankan service-nya Apache dan MySQL. Setelah itu kita buka browser, lalu ketikkan localhost php-myadmin. Nah, di sini kita klik baru, lalu mengetikkan nama DB-nya. Nah, di sini saya sudah membuat nama database-nya adalah db movies. Nah, tetapi kita tidak perlu membuat tabelnya, cukup
database-nya saja. Di sini sudah ada tabel karena di sini saya sudah jadi ya microservice-nya. Nah, jadi kita tidak perlu membuat tabel. Kita cukup membuat database-nya. Nah, kemudian ini sih saya akan menjelaskan folder config. Nah, di sini kita harus membuat di dalam folder user services. Di sini kita harus membuat terlebih dahulu folder config. Nah, di dalam folder config ini ada file config.js. Nah, di sini pada kode programnya line pertama require.env. Nah, di sini berarti kita require package tadi yang sudah kita install adalah package.env. Nah, titik config. Nah, di sini kemudian di sini ada 5 variabel di mana masing-masing variabel ini memproses file yang ini env apa ya database yang sudah kita buat tadi. Nah, intinya seperti identitas begitu ya database yang kita buat. Nah, di sini const dbname. Di sini proses .env.dbname. Jadi di sini dia memproses ini file .env dbname-nya adalah dbname fish seperti itu. Begitu seterusnya. Nah, kemudian di sini ada modul export, di mana nilainya terdapat 5 yaitu dbname, dbuser, dbhost, dbdriver dan dbpassword. Nah, setelah itu kita buat lagi sebuah folder di dalam user service di mana nama foldernya adalah models. Nah, di dalam folder model ini terdapat dua file yaitu index.js dan user.js. Nah, di dalam index.js ini di sini kita membuat ini dbname, dbuser, dbpassword tadi require config. Nah, jadi ini ada hubungannya dengan file config tadi. Nah, pada models. Kemudian consequence dengan require sequelize. Jadi di sini kita membuat sebuah variabel dengan nama sequelize di mana merequire package sequelize tadi. Nah, kemudian di sini ada sequelize connection. Nah, Nah, sebenarnya di sini membuat sebuah objek baru. Nah, parameternya adalah dbname, dbuser dan dbpassword. Nah, di sini hostnya dbhost, directnya dbdriver atau MySQL tadi dan loginnya true. Nah, di sini dibuat sebuah variabel db, tipenya adalah objek, kemudian db sequelize dengan sequelize. Kemudian di sini ada db user, di sini merequire user, kemudian modul export dengan db. Nah, setelah itu kita akan masuk ke user.js-nya. Nah, di sini kurang lebih file ini berfungsi untuk membuat tabel beserta dengan field-fieldnya begitu. Jadi di sini ada variable user ya, variable user di dalam arrow function dan di sini mendefine users. Nah, ini adalah nama tabelnya, tabel users yang nantinya akan kita buat di mana dalam tabel itu terdapat beberapa field. Nah, di sini ada ID dengan tipenya integer. Kemudian auto incrementnya bersifat true, primary key-nya juga true. Dan jadi ID ini adalah primary key. Kemudian di sini ada juga field username dengan tipe data string di sini. Kemudian dia tidak boleh kosong. Empty, password juga begitu, tipe data string dan tidak boleh kosong. Kemudian di sini ada role sama juga ya, bersifat string dan tidak boleh kosong. Di sini adalah return user, memberikan nilai dari user tersebut. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan controller. Controller di sini kita membuat folder controller di mana di dalamnya terdapat file user.js. Nah, kurang lebih di sini pada file user.js yang di dalam controller ini berfungsi untuk membuat fungsi-fungsi pada HTTP method yang akan kita buat nanti. Begitu ini seperti codingannya. Nah, pertama di sini
variable database merequire, nah ini model. Nah, di sini DB ini merequire folder model yang ada di luar, dan const user sama dengan db titik user. Setelah itu di sini ada fungsi create user. Di sini ada fungsi create user. Di dalamnya ada create user ini sebenarnya berfungsi untuk mencetak sebuah user baru pada microservice user ini. Nah, di sini kita bisa lihat apabila body requestnya ini username-nya tidak benar, di sini not true, maka rest 1/400 JSON, maka statusnya adalah 400 atau username tidak boleh kosong. Nah, kemudian ini jika data berhasil dibuat, dan ini apabila terjadi error, maka ini akan dijalankan. Ini sama di sini ada update user juga. Update user ini apabila username-nya kosong, dan ini pesan yang akan ditampilkan jika data berhasil diperbarui. Ini apabila data yang ingin diupdate tidak ditemukan. Nah, dan ini adalah penanganan errornya seperti itu. Nah, di sini juga terdapat fungsi delete user by ID, di mana ini memungkinkan kita untuk menghapus user menggunakan ID. Di sini menggunakan fungsi destroy ya untuk menghapus ya. Kemudian 100-200 ini jika berhasil. Nah, jika tidak berhasil maka ditampilkan not found, statusnya adalah 404. Ini adalah penanganan errornya juga. Di sini ada untuk method get. Nah, method get ini di sini menggunakan fungsi find all untuk menemukan semua user. Nah, jika berhasil maka di sini statusnya 200. Jika gagal ini menemukan pesan error, berarti tidak dapat menemukan user. Nah, ini kemudian ada juga fungsi get user by ID, di mana ini memungkinkan kita mendapatkan data user dengan melalui ID-nya. Nah, ini menggunakan fungsi find by PK, find by primary key, di mana parameternya adalah ID. Nah, jika datanya berhasil, maka statusnya adalah 200, dan jika gagal, maka statusnya adalah 404 atau not found. Artinya user tidak ditemukan. Kemudian ini adalah penanganan errornya juga. Jadi ini pada dasarnya konsepnya sama ya semua. Update juga begini, jika berhasil statusnya adalah 200. Nah, kemudian saya akan dari index.js sudah, akan controller, routes. Nah, pada folder routes ini juga kita buat folder baru di dalam user service dengan nama routes. Nah, di dalam folder routes ini kita buat dua file, index.js dan user.js, di mana file index.js ini const express sama require express ya. Di sini kita require package express tadi, package node.js, kemudian user router. Nah, di sini kita merequire user yang ada di luar ini. Require user, kemudian const up express. Nah, di sini menggunakan fungsi express tadi ya. Round up use ini untuk menggunakan express tadi. Nah, di sini untuk menggunakan user router. Kemudian modul exportnya sebenarnya app. Kemudian pada user.js ini berfungsi untuk HTTP method yang akan nanti kita coba di Postman. Nah, di sini kita bisa lihat ada untuk method get-nya di sini user controller get user. Nah, di sini menggunakan tadi
Di sini kita bisa lihat ada variable user controller yang merequire ini pada folder controller kemudian user. Nah, di sini. Jadi ini adalah berhubungan. Setelah itu ada juga ini get by ID. Nah, ini get user by ID. Nah, jadi sini kita menggunakan fungsi-fungsi yang ada pada controller tadi. Nah, ini ada untuk delete juga menggunakan delete user by ID. Method putnya menggunakan update user, untuk method putnya, untuk method postnya menggunakan create user. Nah, kemudian saya akan menjelaskan file index.js yang ada di halaman luar nih. Nah, kita buat file yang berada di dalam folder user service. Ini kita bisa lihat router ini merequire ini para folder routes index. Nah, kemudian const up sama express yang menggunakan fungsi express ini, kemudian db require models. Nah, ini index yang ada pada folder model. Kemudian dia basic equalizing ini berfungsi untuk menyinkronkan tabel. Nah, di sini alternya false. Jadi apabila alternya false, jadi apabila tabelnya ada, maka tabelnya ada. Kemudian di sini ada abuse untuk menggunakan express.json dari JS. Nah, kemudian di sini ada abuse express and are coded. Nah, extendednya di sini false agar tidak terjadi yang namanya ada objek di dalam objek. Nah, seperti itu untuk menghindari objek di dalam objek. Kemudian di sini ada abuse menggunakan API v1, API v1 routers. Nah, router. Kemudian di sini ada update listen yang berfungsi untuk menjalankan aplikasi portnya. Nah, setelah semua file ini kita buat codingannya seperti ini, maka langsung saja kita jalankan para get bash dengan mengetikkan npm run dev. Nah, di sini kita run dev ini maksudnya ya kita para package JSON ini run dev. Nah, ini kita sama-sama mengetikkan daemon index.js ya, begitu. Nah, setelah itu apabila berhasil maka pesannya akan seperti ini. Lalu yang harus kita lakukan selanjutnya adalah kita bisa melakukan pengecekan di browser dengan mengetikkan localhost /f2 portnya kita adalah port di sini saya lihat dulu DCS portnya di sini 8091 /api/v1/users, maka akan tampil datanya di sini karena saya sebelumnya sudah membuat datanya di sini. Kemudian kita juga bisa melakukan pengecekan untuk metode HTTP metode lainnya seperti get, post, put, dan delete. Langsung saja kita buka postman-nya. Di sini kita pilih get, lalu send. Nah, di sini maka akan muncul ya, sama saja dengan yang tadi, tetapi ini kita bisa post data dengan memilih body, raw, JSON. Nah, misalnya di sini username-nya adalah admin, kemudian ini adalah admin. Nah, kemudian role-nya admin juga. Nah,
apabila kita send, nah maka di sini akan tampil statusnya 201, maka message-nya user berhasil dibuat. Nah, datanya adalah ID-nya 3, username-nya sesuai yang kita buat ya. Apabila kita get ulang datanya, artinya kita menggunakan fungsi get all ya, get users. Nah, akan tampil dua data ID 1 dan ID 3 admin tadi dan Jondo yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, HTTP method lain yang kita bisa coba adalah put. Nah, di sini berfungsi untuk mengupdate data yang sudah kita punya di dalam database. Nah, caranya adalah misalnya ini. Kita mau mengubah data pada ID 1. Nah, maka kita tambahkan di URL-nya /1. Misalnya username-nya adalah Riyandi 123. Nah, password-nya, kemudian role-nya adalah misalnya VIP user. Nah, kita send, maka statusnya 200, data berhasil diperbaharui. Apabila kita cek get, maka di sini akan tampil ya ID-nya 1, username Randy sudah berubah, sudah bukan Jondo tadi. Nah, di sini kita juga bisa akan mengetes get user by ID. Dimana sini misalnya saya ingin mengecek user dengan ID 3. Nah, maka yang akan tampil hanya yang admin tadi, yang ID 3 tadi, seperti itu. HTTP metode terakhir yang bisa kita coba adalah delete. Nah, di sini delete juga delete by ID ya. Jadi misalnya kita ingin menghapus ID 3. Nah, admin tadi kita ingin hapus. Nah, kita send. Nah, maka status 200. Nah, artinya oke, berhasil. Nah, apabila kita get ulang datanya, kita get yang ID 3 dulu, maka di sini akan tampil not found, yang artinya data user tidak ditemukan. Kemudian apabila kita hapus, kita lihat get user keseluruhan, akan tampil ini sudah terhapus yang admin tadi. Jadi di sini bisa juga kita lihat datanya sebenarnya masuk di database ya. Database user ini Riyandi, username Riyandi, password Riyandi 123, role VIP user. Nah, baik, jadi demikian penjelasan dari saya mengenai satu microservices yang dari saya yaitu user services. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya untuk service yang lainnya. Apabila terdapat salah kata mohon dimaafkan. Ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, untuk langkah selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Pak Ramachandra, Stambuk F551 19070, untuk service dari film. Pertama-tama yang perlu dilakukan adalah buat sebuah folder baru. Di sini saya namanya film service sesuai dengan service yang akan saya kerjakan. Kemudian pastikan Git base sudah terinstall, Git base here. Ketikan untuk pertama-tama ya, karena di sini saya sudah tersedia file-filenya, saya akan mensimulasikan apa yang saya lakukan sebelumnya. Pertama-tama, saya mengetikkan init npm init min y, kemudian pencet enter. Tunggu prosesnya sampai selesai. Kemudian selanjutnya yang dilakukan adalah npm install express, pencet enter lagi, tunggu lagi prosesnya hingga selesai. Itu pula dengan langkah-langkah selanjutnya. Setelah express mysql2, tunggu pula sampai selesai. Begitu juga untuk sequelize. Kemudian .nv, setelah .nv no daemon. Setelah semuanya sudah terinstall, kita boleh meminimize dulu Git base-nya. Selanjutnya, setelah melihat
mengetikkan segala macam perintah tadi, tak pastikan untuk menunggu prosesnya sampai selesai. Jadinya buka text editor Anda. Di sini pasti akan terbentuk folder seperti ini pada folder tadi. Buka folder Anda, yaitu film services tadi pada milik saya. Akan terbentuk ini. Untuk config controller, models, dan routes itu dibikin manual, sehingga tunggu dulu. Pertama-tama yang dibuat adalah .env ini. Buat .env dengan nama ini. db host, localhost, db name, db movies, db username, root, passwordnya kasih hilang aja, dan db drivernya MySQL. Setelah membuat file .env ini, pastikan juga Xamanda sudah terinstall. Buka Xamanda, jalankan Apache dan MySQL-nya, dan tutup tray, biarkan berjalan di tray saja. Kemudian buka browser Anda, ketikkan localhost /php mypad. Di sini pasti ingat dari nama dari database yang dituliskan di sini. Buat database yang sama persis namanya. Dalam ini DB Movies. Selanjutnya untuk di sini package.json, pada bagian ini script ubahlah menjadi seperti ini. star.2 node.index.js dan dev nodemon index.js. Selanjutnya, buat di sini kita mulai menambahkan folder baru config. Config ini berisi config.js. Config.js ini di sini pada line 1, di sini dilihat dia memerlukan apa? .env yang ada pada config. Kemudian const di sini ada dibuat variabel dbname dengan memproses dbname yang berhubungan sama .env ini. Dia akan ambil itu dbname, db username, db host, db driver, dan db password. Kemudian ada modul export yang berisi dbname, db user, db host, db driver, dan db password pula. Untuk controller, belum dulu karena controller ini merupakan belakangan, dibuatnya dia belakangan. Kita lanjut dulu ke models. Sini pada models, models ini bikin manual pula. Bikin dulu folder models dengan berisi, sini ada film.js dan index.js. Film.js berisi sama modul export. Dia sequelize data types, dia membuat konstanta film. Kemudian sequelize define film dengan ID. ID di sini pastikan kita memikirkan tentang ini field apa saja yang kita mau tambahkan. Di sini ada 4 field, yaitu pertama ID, kemudian nama film, kemudian genre, dan durasi. Database yang dibuat di sini ada ID, nama film, genre, durasi. Di sini ini untuk tipe-tipenya, dia bertipe data integer, kemudian auto incrementnya true, dan primary key-nya iya. Di sini nama filmnya dia sebagai string, not empty, true. Kemudian jadi dia tidak boleh kosong. Kemudian ini untuk data type-nya juga string, genre, tidak boleh kosong pula. Durasinya juga durasi ini bertipe data string dan tidak boleh kosong. Dan return film. Itu untuk film.js. Kemudian untuk index.js di sini dipanggil const dbname, dbuser, dbpassword, dbhost, dan dbdriver. Itu dipanggil, require, memerlukan dari config, yaitu di sini config titik-titik ini untuk keluar dari suatu folder, berarti dia dari model dia keluar dulu satu tingkat. Kemudian dia ada di film service. Di film service dia akan membeli config. Dia masuk ke config ini, setelah di config dia mencari file yang namanya config pula, yaitu config.js. Berarti ini akan diambil dari config.js tadi. Kemudian di sini ada variabel consequalize yang memerlukan sequalize. Selanjutnya di sini ada variabel consequalize. Ini dia bikin sebuah objek baru dengan
apa ini yang di dalam kurung ini yang diperlukan parameter itu DB name, DB user, dan DB password yang berisi hostnya DB host, dialeknya DB driver, loginnya true. Kemudian sini ada role const db.sequalize. Sini db.sequalize-nya sequalize, db.sequalize-nya sequalize count. DB film, di sini ada DB film, dia memerlukan keluar satu tingkat dan akan memilih film. Dengan di sini ada sequalize count dan di terakhirnya ada modul export sama dengan DB. Untuk index.js pada model, kemudian selanjutnya adalah ini controller ya. Di sini pertama-tama lihat di sini const db, dia perlukan ini keluar satu file di sini dari controller, berarti dia titik pertama berarti dia keluar dari sini, titik kedua dia berarti di controller. Dia cari models, berarti dia memerlukan hal di dalam sini. Kemudian untuk ini table filmnya dia ngambil ini. Cons filmnya ini dia ngambil db film, variabel filmnya. Export di sini ada create film, rec dan res-nya berisi nama film, request body dan nama film. Genrenya rec body genre, durasi rec body durasinya pula. Jika ini tanda seru itu berarti tidak ada nama filmnya, maka munculkan status 400 dengan pesan bahwa nama tidak boleh kosong. Berarti ini akan terjadi kalau tidak ada nama film. Ini dari ini kata ini. Bukan kata, karakter ini. Itu pula pada ini. Film create anu baru namanya film. Kemudian datanya itu akan berisi status 200. Kalau berhasil akan muncul status 201 dengan pesan bahwa film dibuat dengan datanya data. Kalau terjadi yang lain, catch atau dia nangkep hal yang tidak diinginkan, dia nangkep hal selain dari yang ini, maka dia akan munculkan status pesan 500 dengan error message. Itu pula update kurang lebih bersih sama ini dengan ini create film. Create film. Cuman di sini dia untuk data yang sudah ada akan diubah, diupdate. Jadi seperti fungsi edit lah. Ini basic, berarti ini sudah ada create, kemudian update. Setelah update kurang lebih bisa, di sini ada delete. Kemudian di sini ada get. Ini kalau berarti get ini maksudnya adalah dia get mendapatkan, atau dalam konteks ini dia ngambil data kemudian dia kasih lihat. Itu berarti kayak nge-read data gitu, membaca data. Kalau disatukan ada create, ada read, ada update, ada delete. Ini merupakan CRUD-nya. Disinilah dibuat kurang lebih sama. Dia memerlukan ID. Yang penting di sini adalah ID. Karena itulah tadi ID pada pada config, ID-nya diapakan? Ada primary key-nya. Model di key-nya itu perhatikan ID-nya. Dia primary key, dia menggunakan primary key. Karena ini penting, karena ini nanti akan mereferensi pada ID-nya. Jadi ID ini sebagai primary key-nya. Control sudah. Selanjutnya di routes. Routes di sini ada di sini
Untuk membuatnya ya buat folder baru namanya routes, isinya 2 film.js dan index.js. Ini apa? Sini const express variable express. Dia butuhnya apa? Express. Ingat tadi kita menggunakan npm install express kan? Ini pula npm install equalize, npm install nodemon dan sebagainya tadi. Ini const router, ini isinya express.router. Dan const film controller dia ngambil dari keluar tingkat masuk ke controller dan masuk ke file film. Coba di sini yang ini. Sini ini merupakan apa lagi namanya? Untuk intinya ini digunakan nanti kalau kita mau menggunakan metode get method untuk pada Nodemon untuk menguji coba microservices ini. Ada dari film control get film by ID, delete film by ID, dan update film, kemudian create film. Nah, get del put post itu isinya film.js. Kemudian untuk index.js ini ada const express yang memerlukan express, kemudian ada const film router yang dia memerlukan ini. Kalau titiknya satu begini berarti dia keluar dari file index.js, dia keluar dari sini berarti dia ada di routes kan, di routes dia ini dia film, dia masuk di film berarti ini. Di sini konsepnya express. Di sini ini ada keterangan bahwa app use gunakan film dan app use update use dalam kurung films dan film router dan modul export.app. Ini merupakan catatan dari port yang digunakan. Dia berguna di mana? Kita lihat, kita tutup routes ini dan kita di film services folder awal buka index.js. Index.js ini sama seperti sebelumnya, dia memerlukan file routes index express require model.index dia bisa equalize itu ini ini digunakan tadi ada API garing 1 garing v1. Di sini yang penting ini app listen ya, ibaratnya ini akan menggunakan port yang ini 8082, dan kalau dia berhasil dia muncul pesannya bahwa running on port 8082, berarti sedang berjalan pada port 8082. Baik, itu untuk kode programnya. Selanjutnya mari kita uji coba buka Postman. Create request. Kita coba nih, tuliskan localhost 2 berapa portnya 8082. Terus slash apa API, dia menggunakan apa tadi, API dan v1. Nah, foldernya apa, film. Send cannot request. Oh, pada bagian git base jangan lupa npm node index.js. Ini kita maksudnya ini bagaimana kita mau mengakses service tersebut kalau service tersebut tidak dijalankan. Kita jalankan dulu. Ini tidak ada error, kita minimize dulu. Coba sense lagi. Iya, ini dia. Ini method get ini. Oh, saya sudah menambahkan data sebelumnya. Coba karena dia sudah ada datanya, berarti dia sudah terhubung sama database. Kita coba untuk delete. Delete-nya bagaimana caranya? Dia main di sini, garing, dia ID nomor berapa? 2. Kita send. Statusnya kalau 200 tadi, statusnya apa? Kita coba di controller. Bukan. Ya, di controller.
Kalau Del statusnya 100, kalau dia berhasil ya 200, kalau dia gagal dia 404. Berarti ini, ini berhasil ya. Coba kita get lagi, kemudian hapus ininya, send. Dia berhasil membuat hubungan, cuman karena tidak ada data, ini yang dia tampilkan. Kita coba masukkan data, post, jadi body raw JSON. Ya ini penggunaannya ya. Salah. Oh, send. Statusnya 201, message-nya filter. Dan ID 4 namanya, genre-nya, durasinya. Berarti untuk fungsi create bisa, read bisa tadi, delete bisa, create bisa. Kemudian kita coba update. Lihat di output coba ya. Ini tambahkan ID-nya, dia mau yang nomor berapa? Nomor 4 toh. Kita ganti nanti. Misal ini, kemudian ini toh. Terusan data berhasil diperbarui. Apakah benar? Kita coba get. Misalnya, oh tidak keluar semua, berarti ini. Nih, status 200 message sekian. Ini tadi sudah berhasil diubah. Sebenarnya nih. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Claudio Liandi Kasim, Stambuk F551919036. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Cloud Computing. Nah, di sini saya akan membuat satu microservice dari tugas Cloud Computing ini. Pertama-tama, yang harus kita lakukan adalah menginstal beberapa installer yang kita butuhkan. Yang pertama adalah Node.js, kemudian Git, kemudian yang ketiga yaitu Postman. Nah, kita masuk ke langkah-langkah untuk membuat satu microservice tersebut. Di sini yang kita harus lakukan pertama adalah membuat satu folder, yaitu namanya terserah. Di sini saya sudah membuatnya, yaitu dengan nama UTS Cloud. Kemudian di dalam folder UTS Cloud ini kita membuat satu microservice. Di sini microservice saya adalah seri service. Nah, kemudian jika sudah, kita tinggal git bash here di seri service ini. Nah, kemudian nih tampilan git bash-nya. Di sini kita perlu menginstal beberapa package yang kita butuhkan. Sebelum itu kita mengetik komen, yaitu npm init garis datar y. Kemudian kita menginstal beberapa package yang kita butuhkan, yaitu yang pertama MySQL 2, kemudian Express, kemudian NodeDaemon, Sequelize, dan .env. Jika sudah, kita perlu masuk ke dalam folder seri service, kemudian kita buka di bagian package. Nah,
Di dalam package.json ini kita perlu mengisi yaitu di bagian script yaitu star yaitu node index.js, kemudian dev node daemon index.js. Nah, untuk yang package yang kita install kita dapat melihatnya di sini yaitu .env, kemudian Express, kemudian MySQL 2, kemudian node daemon dan Sequelize. Setelah itu kita masuk ke pembuatan file di pembuatan file .env di folder yaitu series service. Di sini yaitu kita membuat yaitu dbhost yaitu localhost, kemudian dbname yaitu dbmovies. Nah, di sini kita membuat database dbmovies di PHP myadmin. Kemudian db username root, kemudian db password dan db driver yaitu MySQL 2. Kemudian kita masuk lagi ke bagian config. Nah, di sini di dalam folder config kita membuat lagi file yaitu config.js. Di dalam config.js ini kita buat yaitu const dbname yaitu dbname, kemudian dbuser, dbusername, dbhost, dbdriver, dan dbpassword. Di sini modulnya ya sesuai dengan yang di atas sini. Kemudian kita masuk ke bagian models. Bagian models yaitu yang pertama adalah file microservice saya series.js. Nah, di sini saya menggunakan modul export yaitu Sequelize. Kemudian const series Sequelize define series. Di sini yang saya gunakan yaitu ID, kemudian tipe datanya yaitu integer, kemudian nama series yaitu tipe datanya yaitu string, kemudian genre tipe datanya string, kemudian untuk episode tipe datanya string, dan juga untuk season tipe datanya yaitu string. Kemudian kita masuk ke index.js dari folder model sini. Di sini require berfungsi untuk memanggil modul di .env-nya. Kemudian di bagian db Sequelize ini berfungsi untuk mensinkronkan tabel. Jadi di sini jika alternya false, jadi apabila tabelnya ada, makanya tabelnya akan ada. Kemudian db series Sequelize con, kemudian Sequelize. Kemudian sekarang kita masuk ke bagian ke folder controller. Kemudian di dalam folder controller ini kita membuat satu file yaitu series.js. Nah, di sini kita akan membuat tabel series yaitu create series dengan const series yaitu nama series, kemudian genre, kemudian episode, kemudian season. Jika nama series yaitu
nama seriesnya nama tidak boleh kosong. Kemudian kita akan membuat series. Jika seriesnya telah dibuat, maka akan muncul message yaitu series telah dibuat. Kemudian kita masuk ke update series, yaitu di sini perbedaannya kita akan mengupdate dari series yang telah kita buat. Jadi di sini if rect body nama series, kemudian message-nya nama tidak boleh kosong. Kemudian di sini ada juga return. Return ini berfungsi untuk mengembalikan nilai dari res status 200. Kemudian series update, yaitu jika berhasil mengupdate, maka akan muncul message yaitu berhasil diperbaharui. Kemudian kita masuk ke get series-nya, ke fungsi get, yaitu ini untuk membaca, untuk melihat series yang telah kita buat, apakah masuk atau tidak. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke bagian routes, ke folder routes. Di sini kita akan membuat yaitu file yang bernama series.js dan juga index.js. Di series.js ini kita akan memanggil yaitu fungsi-fungsi yang telah kita buat. Contohnya di sini get, kemudian delete, kemudian put, kemudian post. Kemudian kita masuk ke index.js di routes, folder routes. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke file index.js di folder routes. Di sini kita menggunakan yaitu series router, kemudian localhost yang saya gunakan yaitu localhost dengan port 8083, kemudian microservice-nya adalah search. Setelah itu untuk yang terakhir kita masuk ke file index.js di folder series service. Nah, di sini berfungsi untuk memanggil port yang kita gunakan. Di sini port yang saya gunakan yaitu 8083, kemudian dengan message yaitu running on port 8083. Nah, setelah semuanya telah kita coding, kita masuk ke git bash. Dan kemudian kita mengetikkan npm run dev. Nah, di sini jika tidak terjadi kesalahan, maka kita perlu menguji cobanya, yaitu yang pertama kita di database yaitu phpMyAdmin. Di sini kita memerlukan sum dan kemudian kita mengetikkan yaitu localhost phpMyAdmin. Nah, di sini sudah terbuat yaitu database dengan nama dbmovies. Kemudian yaitu microservice-nya yaitu series.
dan di sini kita perlu menginsert. Nah, di sini nama series contohnya yaitu adalah Squid Game. Kemudian dengan genre yaitu drama. Kemudian 9 episode. Kemudian 1 season. Dan ini untuk tanggalnya. Nah, di sini kita sudah membuat yaitu satu nama series dengan genrenya, kemudian season dan episodenya. Di sini sudah terlihat yaitu nama seriesnya adalah Squid Game, kemudian genre drama, episode 9 episode, kemudian 1 season. Nah, di sini kita perlu menguji cobanya lagi yaitu di aplikasi Postman. Kemudian di sini kita klik new dan HTTP request. Nah, di sini kita memasukkan yaitu localhost dengan port yang kita gunakan. Di sini untuk fungsi get kita akan send. Nah, di sini telah tampil yaitu nama series yaitu Squid Game, genre drama, kemudian episode 9 episode dan 1 season. Nah, di sini untuk fungsi get-nya sudah berfungsi. Kemudian kita masuk ke fungsi post-nya. Nah, di sini di fungsi post kita memilih body, kemudian draw, kemudian text, kita pilih JSON. Nah, di sini kita akan memposting satu series lagi, yaitu diawali dengan kurung kerawal, kemudian titik 2, nama series, kemudian di sini saya akan memasukkan nama series yaitu Antares, kemudian dengan genre yaitu romantic, kemudian episodenya delapan episode, kemudian seasonnya yaitu 1. Nah, di sini kita akan mencoba fungsi dari post. Di sini terjadi kesalahan. Kemudian kita send kembali. Di
sini saya lupa memasukkan koma ya, kemudian kita send kembali. Nah, di sini akan muncul message yaitu series dibuat. Di sini nama series yang kita buat yaitu nama series Antares, kemudian genrenya romantic, kemudian episodenya 8 episode dan season 1 season. Nah, di sini kemudian untuk fungsi post setelah berhasil, kita masuk ke fungsi put. Di sini fungsi put berfungsi untuk mengganti dari yang telah kita posting. Contohnya di sini nama series Antares, kemudian genrenya romantic, episodenya 8 episode, season 1 season. Nah, di sini untuk membuat fungsi put, di sini kita harus nambahkan slash yaitu ID-nya, kemudian ID-nya 5. Di sini seasonnya, contohnya Antares ini memiliki 2 season. Di sini saya isi 2 season. Kemudian kita klik send. Nah, di sini muncul message yaitu berhasil diperbarui. Kemudian kita akan mengecek di get dengan ID-nya yaitu 5. Kemudian kita send. Nah, di sini telah muncul yaitu nama series Antares, genre romantic, kemudian episode 8 episode, kemudian seasonnya 2 season. Nah, di sini berarti berhasil diperbarui dan fungsi put-nya ini berfungsi. Kemudian kita masuk ke fungsi delete-nya. Di sini untuk mendelete kita harus memasukkan ID. Di sini saya akan mendelete yaitu nama series Antares ini dengan ID 5, kemudian kita send. Nah, di sini sudah berhasil di-delete dan untuk fungsi delete-nya berhasil. Jika dari semua fungsi ini sudah berhasil, maka untuk satu microservice yaitu microservice yang saya buat yaitu series service telah berhasil dibuat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fajri Faiz, tambah F551-19072. Di video ini saya akan menjelaskan sebuah API service yang dimana itu adalah tugas UTS Cloud yang diberikan oleh Pak Kadek. Nah, untuk API service yang saya buat di sini yaitu rating service. Nah, sebelumnya itu kita harus membuat terlebih dahulu folder service-nya yaitu dengan nama rating service. Nah, di dalam folder rating service ini dibuat lagi beberapa folder seperti folder config, controllers, models, dan routes. Nah, sebelum itu, masuk ke rating service dengan terminal. Kemudian masuk ke terminal jika menggunakan Linux, dan jika menggunakan Windows menggunakan git bash. Git bash here di rating service. Kemudian ketikkan npm init spasi garis datar y seperti ini. Nah, kemudian enter. Nah, karena sini sudah saya buat, jadi saya tidak akan enter. Nah, kemudian sebelum itu kita buat dulu database. Nah, sebelum buat database kita nyalakan terlebih dahulu examnya. Nah, kemudian buat sebuah database. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah database dengan nama database db movies. Nah, kemudian masuk lagi ke Visual Studio. Nah, di sini kita masuk ke package.json. Ini hasil file ini akan terbuat sendiri jika sesudah itu npm init creator y. Nah, untuk di case scriptnya saya ganti seperti ini, start not index.js.
Dengan dev juga node-daemon index.js. Nah, setelah itu masuk lagi ke terminal untuk menginstal beberapa software tambahan, yaitu di sini mengetikkan npm install express mysql 2 sequelize.environment dan node-daemon. Nah, kemudian kita enter. Nah, karena di sini sudah saya menginstalnya, jadi tidak perlu lagi saya install. Nah, kemudian masuk ke file index.js dulu yang berada di ratings service. Nah, di sini ada beberapa sintaks yang dimana ini const express require. Di sini ini namanya berfungsi untuk mengambil modul dari express. Nah, ini juga const router mengambil modul dari directory routers index. Nah, di sini ada const db yang dimana ini untuk require mengambil modul dari directory models dan index. Nah, di sini ada db sequelize.sync yang dimana ini untuk mensinkronasikan sebuah database yang dimana alternya itu false. Nah, jika database-nya ada atau tabelnya ada, maka tabelnya akan muncul atau ada. Nah, di sini ada app.use yang dimana ini mengambil sebuah modul express.json dari JavaScript atau JS. Nah, di sini ada app.use express URL encoded yang dimana ini berfungsi untuk nested agar objektif tidak dapat diobjek yang berextended false. Kemudian ini ada app.use API 1 router. Nah, di sini saya dalam service ini saya menggunakan port 8084. Nah, kemudian sini saya juga membuat sebuah file environment variable yang dimana isinya ini sebuah perintah untuk agar terjadi agar database terkoneksi dengan baik. Koneksi database. Nah, kemudian masuk ke folder models. Nah, dalam folder models ini saya membuat dua files, yaitu index dan rating. Nah, masuk ke folder .dex. Di sini ada sebuah sintaks yang dimana ada sebuah sintaks ini untuk membuat sebuah koneksi baru ke database yang dimana untuk mencocokkan database name, user, password, host, dan driver. Kemudian di require sini ya sama seperti tadi membutuhkan sebuah modul dari config directory config. Nah, ini juga require membutuhkan modul dari sequelize. Nah, di sini ada sebuah sintaks yang dimana untuk memproses sebuah koneksi atau mensinkronkan koneksi database, mencocokkan database itu untuk database name, user, dan password. Nah, kemudian sini ada juga ya sequelize untuk mensinkronkan seperti tadi. Pada db rating membutuhkan modul dari rating. Nah, kemudian masuk ke file rating.js. Nah, di sini ada sintaks yang dimana agar mensinkronkan sesuai dengan mensinkronkan field sesuai dengan yang ada pada tabel rating. Nah, dalam tabel rating ini ada field ID yang dimana tipe datanya integer, unsigned, auto incrementnya true atau aktif, kemudian primary key-nya true juga aktif. Kemudian ada field nama yang tipe datanya string, kemudian not null atau not empty-nya true atau tidak boleh kosong. Kemudian jenis juga field jenis tipe datanya string, kemudian not null atau not empty tidak boleh kosong true. Dan begitu juga rating tipe datanya string, not empty-nya true. Nah, return ini berfungsi untuk merespon balik dari semua perintah di atas ini. Kemudian kita masuk ke mana dulu ya? Ini folder config-nya. Di folder config ini saya membuat file config.js. Nah, di dalam file config.js ini ada sebuah sintaks dimana require yang membutuhkan modul dari .environment variable. Nah, dalam ini untuk mencocokkan atau memproses koneksi database yang di environment tadi ini. Nah, kemudian masuk ke folder routes. Nah, di sini saya membuat dua file juga, index.js dan rating.js. Nah, dalam file index.js ini ya sama seperti tadi yang pada index.js ini, dimana express router membutuhkan modul dari express yang sudah kita install tadi. Ini juga rating routernya membutuhkan modul dari ini file rating. Kemudian app menggunakan modul dari express. Nah, kemudian masuk ke file rating. Nah, di sini ada sintaks juga
yang membutuhkan modul express sama seperti tadi. Nah, di sini ada sebuah sintaks router get yang dimana ini untuk mengambil sebuah data dari database sesuai field-fieldnya. Nah, ini get untuk mengambil dari field ratings, ini get juga untuk mengambil. Nah, ini delete untuk menghapus, proses menghapus berdasarkan ID ini. Put juga untuk input untuk mengupdate atau memperbarui, kemudian post untuk membuat database sesuai tabelnya. Nah, kemudian masuk ke folder controllers. Nah, di folder controllers ini ada file rating.js. Nah, di sini ada proses create-nya. Nah, yang dimana ini produk proses create-nya rating untuk melakukan request dan respon sesuai field yang ada pada database. Nah, di sini ada kondisi percabangan. If jika field nama, nah ini akan diproses jika fieldnya itu kolom pada field itu tidak diisi atau kosong. Nah, maka akan muncul respon status 400 dan memunculkan sebuah pesan nama tidak boleh kosong. Nah, kemudian ini rating create rating dan data. Nah, ini akan terproses jika datanya berhasil dibuat. Yang muncul itu status 201 dan pesan rating dibuat. Nah, ini jika inputannya error. Statusnya 500, pesannya error message sesuai dengan apa nanti yang errornya. Kemudian di sini ada export ini untuk update-nya. Nah, sesuai field juga, nama, jenis, rating. Nah, sini ada kondisi juga. Nah, jika field nama sama seperti tadi, kosong tidak boleh kosong, status 400, pesannya nama tidak boleh kosong. Nah, di sini ada perintah untuk mengupdate. Nah, jika update-nya sukses, maka statusnya itu akan muncul 200 oke. Kemudian akan muncul pesan berhasil diperbarui. Nah, else jika error, maka jika error atau tidak terdeteksi sesuatunya itu, maka yang muncul 404 message not found. Nah, ini juga jika error juga, maka ini yang muncul. Nah, kemudian ada delete ratings by ID, dimana ini akan menghapus sebuah tabel sebuah data pada tabel berdasarkan ID. Nah, jika sukses maka ini status 200 message data terhapus. Nah, jika gagal, maka 404 not found, ini juga 500 error message sesuai apa yang error. Dan di sini ada export get ratings, ini untuk mengambil data atau read, untuk membaca datanya saja. Tapi untuk semua menyeluruh, semua data tabel akan muncul status 200. Dan jika error maka muncul ini. Nah, ini export get ratings by ID. Di sini fungsinya itu untuk mengambil data sesuai dengan ID yang dipilih. Nah, jika sukses maka 200 message data, dan jika gagal statusnya 404 message not found. Oke, daripada ini langsung kita tes saja melalui Postman. Kemudian kita buka dulu Postman-nya. Nah, sebelum ini kita masuk ke terminal dulu, masuk ke directory rating service untuk menjalankan service yang tadi dengan mengetik not index.js. Nah, ini berhasil berjalan. Sebelum itu kita masuk ke browser terlebih dahulu untuk mengecek apakah berhasil koneksinya dengan mengetik localhost port /api/v1/ratings. Nah, ini berhasil. Kemudian kita tes di Postman dulu. Nah, ini kita masukkan URL yang tadi. Sebelumnya jangan dulu masukkan ID. Ini get. Sini kita menggunakan get untuk mengambil data dari database. Apakah berhasil? Nah, berhasil. Di semuanya ada 2 data yang ada di database, DF Avengers, film bintang 5, kemudian ID 2, nama Squid Game series, rating bintang 8.1. Nah, kemudian kita masuk ke post. Nah, post ini untuk mengupdate membuat tabel yang baru, database yang baru, maksudnya menambah database. Kita masuk ke body. Nah, kita ketik terlebih dahulu. Kita masukkan nama film
misal Naruto. Koma, kemudian ini jenis filmnya apa, jenisnya itu series, dan koma, kemudian jenisnya lagi ada ratingnya, misalnya ratingnya itu 9 titik, ratingnya bintang 9.5. Nah, kemudian kita coba send. Nah, rating dibuat. Mari kita lihat pada database apakah betul databasenya terbuat. Database.movies ratings. Nah, betul kan? Betul. Databasenya berhasil dibuat, berhasil ditambah. Kita kembali lagi ke Postman. Mari kita coba put, mengubah data ini tadi. Ya, kita lihat terlebih dahulu ID-nya itu ID 5. Nah, kita ini semuanya ID 5/5. Kemudian misalnya kita ubah di sini ratingnya saja 9.9. Nah, coba kita send. Nah, berhasil diperbarui. Mari kita coba, mari kita cek. Nah, berhasil. Oke, mari kita mencoba lagi untuk menghapus data. Untuk ID-nya tidak usah karena sesuai dengan tadi itu. Kita ubah ke delete. Langsung saja kita tekan send. Nah, berhasil. Mistake 1. Mari kita lihat apakah datanya terhapus. Iya, berhasil. Datanya terhapus. Oke, itu saja dari saya. Untuk service lainnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dharma Kritis, Stambuk F551-19-051. Nah, begini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai UTS Cloud, yaitu tentang API Gateway. Nah, sini saya akan menjelaskan bagian API Gateway-nya. Nah, pertama ini sudah punya 4 buah service, yaitu user service, ada series service, rating service, dan film service. Nah, ini kita sudah punya 4 buah service. Nah, tiap service ini sudah bisa bekerja masing-masing, bisa melakukan operasi CRUD seperti mengambil data, merubah data, menambah data, dan menghapus data. Nah, service pertama ini ada user service. Ini dia menggunakan port yaitu 8081. Nah, ini port yang digunakan. Nah, lalu untuk series service, port yang digunakan yaitu port 8083. Nah, untuk rating dia menggunakan port 8084. Nah, terakhir untuk film service dia menggunakan port 8082. Oke. Sudah sama saja di API Gateway-nya. Nah, di API Gateway sini kita punya ada 2 file, yaitu file ada satu file dan satu folder yang akan diubah, yaitu di file index yang dalam folder API Gateway, dan ada folder routes yang isinya juga index.js. Nah, jadi pertama sebelum melakukan ini, pertama harus melakukan penginstalan terlebih dahulu. Penginstalan pertama itu yaitu inisiasi menggunakan npm init/y untuk membuat ini, jalankan Express. Nah, lalu kita akan menginstal sebuah sebuah dependensi baru, yaitu dependensi Express, HTTP proxy middleware, dan Nodemon. Nah, di sini yaitu yang kita gunakan yaitu Node.js. Nah, HTTP proxy middleware ini untuk supaya kita akan membuat sebuah proxy sebagai API Gateway-nya. Lalu juga di sini ada Nodemon untuk supaya kita bisa melakukan node index itu setiap kali kita melakukan melakukan perubahan pada file. Oke. Pada file index ini kita punya pertama yaitu const express require express. Nah, ini gunanya yaitu untuk mengimport modul express. Nah, modul express itu ada di sini, ada di node modul sini. Itu kita import sebuah namanya express. Nah,
Lalu cons app ini kita akan membuat sebuah konstanta, yaitu nama app. Nah, kita akan membuat sebuah aplikasi dengan menggunakan express ini. Kita menggunakan sebuah express. Nah, lalu kita punya konstanta router. Dia ini require routes. Nah, dia ini membutuhkan ada file dalam routes, berarti file dalam sini, dalam folder routes. Isinya yaitu index.js. Oke. Lalu pertama ada app.use. Berarti aplikasi yang tadi kita buat menggunakan Express ini akan menggunakan ini URL-nya API /v1 v1 lalu rutenya nanti dia tergantung apa service yang diminta. Bisa service-nya yaitu film service, dengan tuliskan films. Nah, kalau dia membutuhkan rating, kita pakai ratings. Nah, kalau dia untuk user, itu users. Nah, seterusnya. Lalu ada app.listen 8080, port 8080. Nah, ini berarti saya gunakan port untuk API Gateway-nya itu port 8080. Lalu console log untuk menampilkan API Gateway running on port 8080. Oke, kita masuk ke yang di dalam routes indexnya. Indeksnya ini sama kayak tadi. Kita pertama mengimport modul Express. Lalu kita buat sebuah konstanta baru namanya router yang menggunakan menggunakan Express lalu router untuk membuat sebuah rute di URL-nya. Lalu kita buat sebuah konstanta yaitu yang create proxy middleware dan fix request body. Nah, kita buat konstanta dengan isinya ini create proxy middleware dan fix request body. Ini untuk membuat sebuah URL yang nanti. Ya. Ini untuk proxy-nya, yang proxy yang digunakan misalnya proxy 8081, 8082, 8083 atau 8084. Nah, ini untuk body-nya nanti kalau misalnya kita melakukan proses put, konversi post, put. Nah, itu dua. Karena proses itu membutuhkan sebuah body. Nah, ini membutuhkan HTTP proxy middleware yang tadi kita sudah insert dependency-nya. Oke. Lalu kita punya sebuah ini konstanta yaitu user proxy, ada film proxy, ada series proxy dan rating proxy. Nah, ini untuk membuat sebuah proxy sesuai dengan service yang ada. Nah, sini kita membuat sebuah proxy middleware dengan targetnya yaitu HTTP localhost 8081. Nah, ini untuk user, localhost 8082 untuk film, 8083 untuk series dan 8084 untuk rating. Nah, ini kita akan membuat sebuah proxy di tiap-tiap dari service-nya. Nah, setelah dibuat, kita akan gunakan itu. Tadi itu dibuat. Yaitu dengan router, konstanta router ini use menggunakan, lalu dengan semua dia punya rutenya. Nah, ini rutenya kalau untuk user proxy. Nah, kalau dia untuk film, dia pakai film proxy. Nah, kalau series dia series proxy dan kalau rating dia rating proxy. Akhirnya ini semua ini yang dibutuhkan dia akan diekspor jadi sebuah nama router untuk digunakan di sini nanti akan digunakan. Langsung saja mungkin saya akan contohkan bagaimana aplikasinya. Di sini kita akan gunakan sebuah namanya Postman. Nah, pertama kita harus jalankan dulu semua dia punya service menggunakan Git bash. Nah, kita akan jalankan untuk user service. Oke, Git bash here. Lalu node index.js. Oke, saya jalankan. Oke, untuk user sudah jalan, tidak ada masalah. Lalu untuk series, saya akan jalankan juga node index.js. Oke, tidak ada masalah. Lalu jalankan lagi rating node index.js. Tidak ada masalah. Lalu di film node tidak ada masalah. Terakhir untuk API gateway-nya.
Oke, ini di sini kita bisa lihat dia sudah buat sebuah proxy ke localhost 8081, 8082, 8083 dan 8084 untuk semua servisnya. Nah, dengan IP gateway sendiri berjalan pada port 8080. Oke, saya akan coba di Postman. Pertama saya akan menggunakan get. Nah, untuk get ini kita berarti tulis localhost menggunakan port dari IP gateway, lalu slash API slash p1 slash. Nah, yang pertama kita akan get yaitu untuk user. Nah, ini kita menggunakan users. Kalau kita get, ini akan mengembalikan data yang ada dalam users. Nah, ini ada ID 1, username John Doe, password QWERTY, nah role user. Ada Jane Doe 321, password 234, lalu role-nya VIP, ini ada admin, role-nya admin. Oke, ini untuk user. Nah, ini saya akan coba lagi get untuk films. Nah, untuk films, ini muncul film-film yang ada di database-nya. Ada Avenger, nah genre-nya ada genre, ada durasi. Nah, Avenger ada It dan ada Toy Story 3. Oke, lalu saya coba lagi untuk yaitu series. Nah, ada Game of Thrones, nah, genre drama, jumlah episodenya 73 episode, seasonnya ada 8 season. Ini ada lagi Squid Game, lalu ada Friends. Oke, untuk series terus kita akan coba untuk yaitu ratings. Oke, saya coba send. Oke, nah ini ada kembalikan ratings. Ada Avenger, jenisnya itu yaitu film, ratingnya 8,0. Nah, ada Game of Thrones, jenisnya series, nah, ratingnya 9,2. Ada Squid Game, ada tadi semua It, ada Toy Story 3, ada Friends. Oke. Ini untuk get-nya. Ini untuk post-nya semua bisa juga dilakukan sama aja. Saya coba post pada ratings. Saya coba post pada users. Nah, ini kita memerlukan body untuk melakukan post. Nah, ini sudah saya yaitu ada user name. Saya coba tes name, password yaitu tes juga. Lalu terakhir ada role-nya yaitu tes juga. Nah, oke. Terus saya coba kirim, dia akan membuat sebuah yang baru. Nah, user berhasil dibuat. Nah, ini data ID 4, username tes, password tes, role-nya tes. Nah, jika saya ingin mengedit menggunakan put, nah, ini saya ubah aja ini jadi hello. Nah, ketika saya send. Nah, kalau untuk menggunakan put kita perlukan tambahan baru yaitu ID-nya. Ini seperti ID 4. Coba send. Nah, berhasil diperbarui. Jika saya get kembali tadi datanya dengan ID-nya tadi itu, nah, dia akan mengembalikan ini ID 4. Hello. Nah, terakhir saya coba akan hapus. Untuk yang 4 berarti untuk ID 4. Nah, akan hapus. Nah, berhasil. Saya coba get kembali untuk semuanya. Nah, sudah tidak ada tadi yang ID 4. Kalau saya mungkin penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.